Kamis 9 Januari tahun 2025 sekitar jam 11:15 di Pengadilan Negeri Surabaya kembali digelar sidang pembuktian dugaan PHK sepihak. Serikat Pekerja dan mantan karyawan PT Kapasari menggugat perusahaan karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni undang-undang yang berkaitan dengan data karyawan tenaga kerja. Mereka menggugat perusahaan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena penyampaian aspirasi mereka beberapa waktu yang lalu tidak mendapatkan respon yang baik dari perusahaan. PT Kapasari dianggap telah melakukan manipulasi dan menyiasati data dan aturan yang telah diatur Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku saat ini, dengan membuat aturan sepihak yang menguntungkan pihak PT Kapasari dengan cara memutasi karyawan yang mendekati masa pensiun keluar kota, yaitu di daerah Daan Mogot, Tangerang, tanpa diberikan fasilitas apapun, dengan harapan mereka yang dimutasi keberatan dan mengundurkan diri. Saat wawancara terpisah dengan Sunowo, Asej selaku pimpinan daerah PPNI-SPS Jawa Timur dan juga lawyer Serikat Pekerja dan mantan karyawan PT Kapasari beserta mantan staf membenarkan kejadian di PT Kapasari yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai saat ini tersebut, menjelaskan, "Saya selaku pimpinan daerah PPNI-SPS Jawa Timur prihatin sekali dengan perusahaan ini." Hadir dalam sidang saat itu kuasa hukum PT Kapasari Wartono SH. Awak media Metro Global News telah beberapa kali mohon waktu kepada Wartono SH untuk mengklarifikasi kasus ini, namun selalu tidak direspon. Berikut penuturan Sunowo SH. Perkenalkan, nama saya Syahidan dari Metro Global News. Mengenai sidang tadi itu gimana, Pak? Ya, ini permasalahan dari PT Kapasari ini. Memang saya selaku pimpinan daerah PPNI-SPS Jawa Timur beserta tim SPS di Jalur ini prihatin sekali karena sejak tahun 2020 perusahaan ada indikasi mensiasati, memanipulasi data maupun memanipulasi, mensiasati aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ini yang perlu jangan di sini. Jadi niatnya perusahaan ini sudah tidak bagus. Mulai awal kasus ini terjadi sudah ditata sedemikian rupa supaya teman-teman dikondisikan seolah-olah dia mengundurkan diri dari perusahaan PT Kapasari. Padahal di Dan Mogot itu bukan tempat produksinya PT Kapasari Offset. Teman-teman dari Kledek ke Tangerang, Banten tanpa diberikan fasilitas apapun. Gajinya juga gajinya UMK Sidoarjo. Ini jelas sangat apa istilahnya, mudah-mudahan saya sebentar lagi akan kirim surat ke Pak Presiden beserta di AINO-nya untuk menekan perusahaan PT Kapasari ini bertanggung jawab terhadap pekerjanya. 156 ayat 1 sudah jelas, pengusaha LMHK harus bayar pesangon, harus bayar penghargaan masa kerja dan mau penggantian. Itu jelas sekali. Tapi pengusaha modern di Indonesia model seperti ini, saya ngurusi tenaga kerja sudah wah kakak karuan. Modelnya, motifnya itu mensiasati aturan dan yang ada di sini. Ini Presiden harus tahu, negara harus tahu, negara bagian eksekutif, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan surat anjuran. Taatnya pengusaha terhadap pemerintah tidak ada di Indonesia ini, Pak. Terus rakyat ini mau dibawa kemana coba? Mereka ini sudah usia 40-50 tahun, bahkan ada yang mau pensiun. Tidak di pensiun tapi di PHK dengan cara dimutasi yang jauh tanpa ada fasilitas. Akhirnya teman-teman nggak bisa ke sana karena nggak ada fasilitas apapun. Ini yang jadi prihatin saya. Ini tidak terjadi di PT Kapasari saja. Banyak hal seperti di sini semuanya. Modelnya seperti ini. Terus masalah yang di pengadilan tadi itu puas apa gimana? Pengadilan ini tadi kan ini negara bagian yudikatif, kami selaku pimpinan daerah memperjuangkan hak-haknya pekerja. Di Pengadilan Negeri Surabaya ini tadi menuju ke alat bukti tadi sudah, mudah-mudahan yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini peduli dengan kita. Alhamdulillah. Amin.
Mudah-mudahan yang mulia Majelis Hakim peduli dengan nasib-nasibnya para pekerja ini. Mau dikemanakan rakyat Indonesia seperti ini? Mereka mau bekerja di mana? Sudah usia sekian. Iya. Terus kedepannya gimana Pak? Kedepannya untuk harapan kedepannya selanjutnya? Harapan saya kayaknya SPSI kalau nggak bosin temen nggak mungkin naik ke pengadilan, Mas. Oh iya. Pernah dulu dapat sangat 70 juta. Ya kami terima, ada PB-nya. SPSI ini organisasi paling tua sendiri, sudah dewasa dalam mengendalikan organisasi. Nggak terlalu mulu-mulu. Tapi memang tadi niatnya pengusaha PT Kapasari atau personaliannya ini yang kurang bagus. Gitu loh. Mudah-mudahan harapan saya di pengadilan Datang lagi ke sini kapan itu? Tanggal 16. Tanggal 16 ya. 16 Januari 2025. Saya ini kebetulan ada juga di PT Kapasari juga. Saya mengajukan gugatan lagi perkara nomor 4. Ini perkara 131, besok perkara nomor 4 sama 131 jadi satu. Jadi kemungkinan yang datang sini lebih banyak, sekitar 100 orang lah. Gitu. Ini dan terima kasih saya sampaikan pada teman-teman pers yang berkenan dengan rela hati jauh-jauh dari sini ya membela perjuangan pekerja buruh tadi ya. Terima kasih ya. Jadi untuk ini Pak. Masih terus. Untuk depannya ketika sidang ini harapan yang diharapkan untuk karyawannya apa? Ya, perusahaan sadar kan kewajibannya membayar pesangon, mengadakan masa kerja, mengadakan masa kerja. Itu sadar lah. Ya. Kamu sudah hidup di Indonesia sudah paling penas, cari negara yang paling baik di Indonesia. Seperti Indonesia, tidak ada. Carilah kamu pengusaha apa bikin utangan dari bank KB, karyawan punya jaminan KB kok. Kurangin apa di Indonesia? Ayo. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Sahidan, reporter Metro Global News mengabarkan dari Surabaya.